Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Eka Satriawati, praktisi talent mapping. Saya juga seorang dosen, saya juga seorang praktisi analisa tanda tangan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bertemu di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang ladangnya pahala. Teman-teman semua juga masih puasa kan ya? Atau ada yang tidak puasa karena ada halangan atau lain sebagainya. Kita tetap semangat di bulan Ramadan, tetap menimba ilmu, karena di bulan Ramadan ini yang sunnah saja pahalanya jadi pahala wajib. Masya Allah kan? Jadi tidur saja karena kelelahan di bulan Ramadan itu berpahala ya, tapi jangan juga tidur habis subuh terus bangun habis maghrib. Nah, sholatnya bagaimana? Itu mah bukan puasa, namanya puasa sih, namanya puasa tidur. Teman-teman, pagi ini nih kita ngobrol tentang bakat. Cerita tentang bakat ini sebetulnya sudah banyak ya. Bahkan kita juga tak tahu kok, sering dengar kok istilah bakat ya. Apa itu bakat? Bakat itu apa sih? Teman-teman pada tahu dong bakat itu apa? Iya, bakat itu sesuatu apa ya? Kalau bahasa umumnya itu apa yang kita, pada akhirnya ya, apa yang kita suka dan kita mampu. Kita suka, kita mampu. Kemudian bakat itu dari kapan sih adanya? Sebetulnya mah dari kita lahir sudah bawa bakat, sebetulnya. Tapi ada kalanya dia terpendam. Kenapa terpendam? Karena dari kecil tidak diasah. Seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa kita perlu mengetahui bakat? Ya, agar kita tahu potensi diri kita. Nah, kalau sudah tahu potensi diri kita jadi tahu tuh apa aktivitas yang sesuai dengan bakat dan kekuatan kita. Nah, kita juga bisa tahu apakah minat yang kita punya ini beriringan dengan bakat, itu hasilnya luar biasa. Jadi, terus untuk apa sih kita tahu bakat? Kalau diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sekarang, mengetahui bakat itu bisa untuk membantu teman-teman menentukan jurusan yang tepat, baik di SMK, SMA, maupun di kuliah. Jadi, untuk pekerjaan juga bisa. Apa nih, jenis pekerjaan apa yang cocok dengan bakat dan kekuatan saya, dan minat saya. Dan juga bisa untuk rolling jabatan. Bahkan bisa untuk persiapan Bapak Ibu yang mau pensiun dari aktivitasnya sebagai karyawan dan karyawati. Itu bisa kita lihat apa sih potensi yang ada pada Bapak Ibu untuk bisa tetap beraktivitas yang bermanfaat, yang disukai, dan memiliki mendapatkan hasil yang luar biasa. Itu bisa kita lihat dari mengetahui bakat dan kekuatan. Begitu, teman-teman. Baik, teman-teman, kita share screen. Saya share screen sedikit tentang materi ini. Oke, teman-teman. Nih, bakat, kekuatan, dan talent mapping. Sedikit saya jelaskan. Kalau bakat umumnya kita sudah tahu ya, tentang apa? Pola rasa, pikiran, dan diimplementasikan dalam tindakan yang berulang-ulang dan produktif, menghasilkan gitu. Itu bakat. Bakat itu dorongannya dari dalam ya. Namun bakat itu akan bernilai, ada value-nya ketika teman-teman menambah skill dan knowledge-nya. Karena bakat saja, pure bakat saja, itu diibaratkan seperti ruh gitu. Perlu pembuktian. Apakah artinya kita tidak bisa sekedar mengatakan saya berbakat gitu. Berbakat tentang ini, misalnya berbakat communication. Itu kan bicara ya. Tapi ternyata
yang dibicarakan juga suatu hal yang nggak penting-penting amat gitu kan. Bahkan ketika dia berbicara orang nggak nyaman gitu. Nah berarti ada sesuatu nih dari bakat communication dia yang perlu dibenahi. Mungkin kosakata yang kurang, mungkin tema yang tidak menarik, mungkin cara penyampaian yang kurang pas. Seperti itu teman-teman. Ya, terus kekuatan. Nah, kekuatan di sini bukan kekuatan saya kuat mengangkat barang ini, saya kuat, bukan kuat itu maksudnya. Jadi kekuatan ini adalah, jadi ada potensi kekuatan, ada tipe kekuatan. Jadi kalau potensi kekuatan itu lebih kepada aktivitas yang mencerminkan kolaborasi bakat. Nah, kalau tipe kekuatan apa? Tipe kekuatan itu adalah satu tipe kekuatan itu bisa jadi terdiri dari beberapa potensi kekuatan. Dan itu terbentuk dari gabungan beberapa bakat. Sebagai contoh, ada yang tipe kekuatannya namanya educator. Nah, educator itu teman-teman bayangkan saja yang orang yang di depan, guru, dosen gitu kan, orang yang memberikan training, bahkan motivator gitu ya, atau yang memberikan training gitu, itu bagian dari educating. Yang coaching pernah dengar juga kan istilah seperti itu. Jadi ini bukan kekuatan fisik ya maksud saya, tapi lebih kepada gabungan. Nah, terus apa hubungannya dengan talent mapping? Jadi teman-teman, talent mapping itu adalah salah satu metode untuk mengetahui potensi bakat dan kekuatan pada diri seseorang melalui aktivitas produktif. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk apa nih kita mengetahui bakat? Apa nih yang melatar belakangi? Ini kurang ini nih kayaknya. Kurang lancar nih ininya saya nih. Coba ya. Saya pakai ini deh. Nah, ini aja. Nah, setiap manusia itu terlahir unik, teman-teman. Jadi, setiap kita tuh nggak ada yang sama. Jadi, bahkan kembar pun itu nggak sama. Artinya, potensi kita dibanding-bandingkan dengan orang lain itu bukan, istilahnya itu nggak pas gitu. Karena bisa jadi orang lain memiliki bakat tertentu, kita juga memiliki bakat lain. Artinya begini loh teman-teman, ketika kita tidak bisa sehebat orang lain melakukan suatu hal, bukan berarti kita, bukan berarti kita nggak pintar. Tapi bisa jadi kita bukan tidak ya, bakat kita atau kekuatan kita, kemampuan kita dalam hal itu memang lemah, tapi kita memiliki kemampuan yang lain yang mungkin si A atau teman kita itu tidak memilikinya. Jadi setiap kita, tidak mungkin Allah itu menciptakan manusia dengan full kekurangan atau full kelebihan. Pasti diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, tinggal kita nih, kalau kita tahu kita memiliki kelebihan ini, kita eksplor menjadi suatu kebaikan yang bermanfaat. Kalau kita mengetahui kita memiliki kekurangan, pastilah ya kita memiliki kekurangan. Nah, kita tahu diri gitu. Berarti saya bisa belajar nih. Kalau memang bukan bakat kita, paling tidak kita belajar pada tahap mengoptimalkan atau mensiasatinya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita itu unik. Nah, di sini juga dikatakan di Al-Quran ya, surat Al-Isra ayat 84, bahwa setiap diri itu berbuat menurut bentuk dirinya masing-masing. Tuh, masing-masing. Jadi tidak berjamaah ya. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih terpandu jalannya. Terpandu, berarti panduan kita apa? Betul Al-Quran dan hadis. Jadi sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, setiap manusia memiliki syakilah. Seperti itu teman-teman. Jadi apa itu? Bentuk diri, sifat, kepribadian, kecenderungan berperilaku. Nah, setiap manusia memiliki sabilan. Apa itu sabilan? Jalan hidup yang unik. Biar lebih ini enak nih, saya coba bacakan ayatnya tentang surat Al-Isra. Surat Al-Isra, bentar teman-teman. Ya, saya buka dulu. Al-Isra ayat 88. Ayat 88, 84. Nah, ini 84. Ya, saya bacakan ya. Saya bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Qul kullun ya'malu ala syakilatihi Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Begitu teman-teman. Jadi setiap kita ini ada panduan jalannya, diarahkan, dan setiap kita ini memiliki jalan hidup yang unik. Jadi nggak usah khawatir, jalan hidup kita tidak akan sama dengan jalan hidup siapapun. Namun kita punya teladan. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk bisa memandu jalannya, walaupun beliau ini non-muslim, beliau membantu kita loh, boleh ilmunya kita adopsi. Jadi beliau, Pak Donald ini nih, si kakek ini, menemukan 34 karakteristik atau bakat dari manusia. Nah, ini kemampuan, ini aktivitas ya. Nah, jadi aspek fisik, ada aspek fisik yaitu seperti seni, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah penelitian Gallup menemukan 34 bakat ya. Bakat apa itu? Karakter alami yang positif, sumber produktivitas, serta keunggulan. Tuh, produktif, positif, produktif, unggul. Ada dalam diri seseorang sejak lahir. Masya Allah, jadi setiap kita ini unggul. Nah, dapat diamati dari cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang alami, serta konsisten sehingga mudah dikenali dalam perilaku sehari-hari. Misalnya, teman-teman itu memiliki seorang teman yang ngobrol aja atau nggak pernah capek. Nah, itu boleh tuh kita katakan, yang ngobrol terus ini kayaknya kamu itu punya bakat communication deh, gitu. Ya, atau misalnya yang nggak pernah capek itu, kok nggak pernah capek bisa melakukan banyak hal pekerjaan gitu, rajin gitu. Nah, itu bakatnya itu achiever. Jadi orang yang rajin gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada istilahnya 4E. 4E itu enjoy, easy, excellent, dan earn. Itu ciri-ciri bakat teman-teman. Jadi kalau saya mengistilahkannya begini, 2 pertama yaitu enjoy dan easy itu adalah dorongan dari bakat itu sendiri sebetulnya. Jadi kalau istilahnya tuh, kalau kata teman saya itu drive katanya. Drive-nya itu adalah enjoy dan easy. Nah, excellent itu kan hasil. Manfaat itu kan hasil ya. Luar biasa dan bermanfaat. Itu tidak bisa dengan tiba-tiba datangnya teman-teman. Itu memang perlu digali. Jadi ketika teman-teman mengetahui bakat teman-teman adalah misalnya communication gitu, maka teman-teman harus menggali bagaimana bakat communication teman-teman itu memang menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga ketika teman-teman berbicara, orang nggak bosen. Orang tahu, nih orang ini akan berbicara sesuatu hal yang bermanfaat. Ini bagus nih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, ya ada investasi di sini, ada yang harus dipelajari, misalnya skill berbicara di depan umum mungkin, atau mengetahui kalau pendengarnya adalah kelompok ini, maka cara berbicara teman-teman dan apa yang teman-teman sampaikan juga disesuaikan dengan orang yang teman-teman hadapi. Atau misalnya teman-teman jadi guru atau dosen. Nah, teman-teman harus tahu ini, misalnya untuk masuk ke kelas ini, mata kuliah ini nih teman-teman tahu nih, ini kelas yang sebetulnya tidak begitu tertarik dengan mata kuliah dengan jenis ini. Maka teman-teman juga harus mencari cara sebetulnya bagaimana teman-teman bisa menyampaikan apa yang teman-teman inginkan dan bisa diterima baik oleh mereka. Seperti itu. Nah, ini adalah panduan observasi ya. Jadi earning, jadi bakat itu nagih gitu loh. Pengen ngobrol lagi, ngomong lagi, orang yang bakat communication gitu ya. Dan mudah dan cepat belajarnya. Jadi misalnya orang yang berbakat communication itu ya ketika disodorkan, mau nggak pelatihan tentang public speaking? Mereka mau mereka. Karena mereka memang dorongan bakatnya seperti itu gitu. Kemudian memunculkan kepuasan saat diekspresikan. Kebayang gak sih kalau orang suka ngomong ya, atau orang yang suka menolong, suka melayani, belief ya nama bakatnya. Itu ketika mendapatkan kesempatan menolong orang lain atau siapapun, mereka semangat gitu. Nah, kemudian timelessness, jadi mudah mengalir, lupa waktu. Pernah kan teman-teman, ada orang ngobrol gak ingat waktu. Ngobrol aja
ngomong aja. Orangnya udah pegel dengerin. Nah, ini juga perlu apa ya, diatur ya teman-teman ya. Bukan berarti ketika kita hobi berbicara, kemudian kita berbicara tanpa batas waktu ya, bukan seperti itu juga. Nah, kemudian ketika seseorang punya bakat communication, dari awal dia bicara sebetulnya sudah kelihatan kok teman-teman. Sudah kelihatan kok. Apalagi bakatnya punya signifikan juga, tampil udah deh, udah ngobrolnya langsung bagus, tampil nggak ada grogi-groginya gitu kan. Nah, jadi memang terlihat dari awalnya. Begitu teman-teman, ini sedikit ya tentang bakat ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab, teman-teman boleh bertanya. Kemudian nanti boleh bertanya apa saja, mungkin apa sih perlunya kita tahu bakat kita gitu, boleh ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri untuk materi pertama. Nanti teman-teman boleh bertanya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.